Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Zara Syafrina, biasa dipanggil Feni, dengan nomor NIM 030 dari 2024B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan formal sebagai profesi dalam PLS yang saat ini saya tekuni dan mungkin ingin saya dalami. Jadi pendidikan non formal itu sering dianggap sebagai alternatif dari guru sekolah formal. Tapi pertanyaannya, kalau sistem pendidikan formal dianggap gagal memenuhi kebutuhan individu, siapa yang sebenarnya menjadi alternatif? Selama ini pendidikan non formal itu dianggap sebagai cadangan atau sekedar tambahan dari pendidikan formal. Tapi kenapa sesuatu yang lebih efektif, lebih fleksibel, lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat malah dianggap kelas 2? Itu adalah tantangannya. Nah, peran dari pendidik non formal ini adalah memberikan pendidikan di luar jalur formal yang lebih fleksibel dan berbasis kebutuhan nyata. Bisa menjangkau masyarakat yang terpinggirkan dari sistem pendidikan formal, misal kayak anak-anak yang nggak bisa baca atau anak-anak yang belum bisa menghitung, padahal udah di pendidikan formal seperti itu. Yang terakhir adalah mengajarkan keterampilan hidup yang langsung dan bisa diterapkan di dunia kerja dan sosial. Biasanya diterapkan seperti masukan-masukan tentang kepribadian atau motivasi-motivasi yang lebih sesuai atau relevan terhadap individu-individu masing-masing. Nah, pendidik non formal itu dibutuhkan tapi kurang dihargai. Biasanya tuh minim akan pengakuan. Jadi pendidik non formal itu sering dianggap bukan guru beneran karena nggak ngajar di sekolah formal atau maksudnya sekolah resmi. Biasanya dianggap swasta. Nah, terus ada pendanaan yang minim. Biasanya rata-rata itu pendidik non formal bakal ada di lembaga yang berjalan secara mandiri dan dananya terbatas. Padahal dampaknya itu lebih besar bagi masyarakat. Yang selanjutnya ada adaptasi terhadap perkembangan zaman. Ya, ini karena per individu, makanya pendekatannya itu harus benar-benar relevan. Dan kalau misalnya pendidik masih pakai metode lama, ya siap-siap aja ditinggalkan oleh generasi digital. Nah, kenyataan pahitnya adalah sekolah itu gagal. Sekolah formal maksudnya, pendidik non formal yang harus membereskan kekacauan. Ini adalah peluang bagi kita, bagi pendidik non formal. Contoh nih, anak-anak sekolah diajari teori matematika tinggi-tinggi, geometri, linear dan lain-lain, tapi bingung cara ngatur keuangan pribadi. Kan lucu, lulusan universitas dengan ijazah tapi nggak punya keterampilan yang dicari oleh dunia kerja. Dan sekolah fokus nilai, sementara dunia nyata itu butuhnya pemecah masalah, bukan nilai doang. Dan kalau sekarang perubahan zaman kan lebih luas dan lebih cepat, apalagi di dunia kerja. Nah, ini tuh bisa menjadi solusi bagi mereka yang butuh keterampilan praktis tanpa harus kuliah bertahun-tahun. Jadi kayak banyak orang yang butuh keterampilan praktis tanpa harus kuliah bertahun-tahun, makanya pergi ke lembaga non formal dan pasti butuh pendidik seperti itu. Jadi masyarakat juga semakin sadar bahwa pendidikan itu bukan cuma soal ijazah, tapi tentang keterampilan yang bisa langsung diterapkan. Seperti itu. Jadi menurut saya kalau misalnya pendidikan formal itu efektif, kenapa les privat laku gitu kan? Nah, itu adalah peluang besar dalam seorang pendidik non formal. Orang tua bayar mahal buat sekolah anak-anaknya, tapi tetap harus ngeluarin duit buat les tambahan. Seperti itu kan kita cuan gitu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana pengaruh AI. Nah, AI e-learning dalam media digital membuat akses belajar itu lebih luas. Jadi bisa ngelakuin hybrid learning, offline dan online. Tapi kadang juga bisa menggantikan peran pendidik yang hanya berfungsi sebagai pemberi materi. Sekarang orang bisa belajar gratis di internet. Jadi kalau misalnya metode pendidik non formal ini masih konvensional, siap-siap aja ditinggalkan. Jadi bisa menjadi senjata
cuman bisa menggantikan guru yang bekerja asal-asalan. Jadi apa yang digantikan AI kan kayak pembelajaran materinya, terus soal, terus koreksi jawaban kan bisa dilakukan AI. Tapi AI itu nggak bisa memberikan motivasi. Waktu siswa tuh kehilangan semangat, nggak mengajarkan critical thinking juga, terus nggak membantu siswa dalam menemukan bakat uniknya. Karena AI kan butuh input, kalau nggak di input kan nggak ada output, seperti itu. Jadi pendidik non formal yang cuman berperan sebagai penyampaian materi bakal tersingkir. Yang bertahan ya mereka yang bisa mengajarkan keterampilan unik dan nggak diajarin oleh AI. Nah, adaptasi yang perlu dilakukan adalah perlu menjadi mentor, bukan sekadar pengajar, memberikan wawasan bukan cuma informasi, dan menggunakan AI sebagai alat bukan sebagai pengganti. AI itu bisa membantu buat menganalisis pola belajar, tapi tetap butuh manusia kan untuk memahami emosi-emosi siswa. AI ya nggak bisa melakukan tidak bisa memberikan kepemimpinan, empati, kreativitas, komunikasi. Jadi pendidik non formal harus mengajarkan keterampilan masa depan yang tidak bisa diajarkan mesin. Pendidik non formal harus menguasai teknologi, bukan melawan. Hybrid learning salah satunya, dan menekankan kepada pembelajaran basis pengalaman, karena AI nggak bisa menggantikan empati dan nilai-nilai sosial. Seperti itu. Selanjutnya adalah kebijakan baru tentang revisi UU TNI. Sekarang TNI bisa maju ke sektor pemerintahan kan. Ini bisa menurunkan ruang partisipasi masyarakat. Jadi kayak yang sebelumnya dikelola menjadi area pendidik yang dikelola sebelumnya oleh masyarakat biasa, masyarakat yang emang jalurnya non formal, tiba-tiba dimasukkan TNI kan bisa merubah metode pembelajaran. Di poin 2 terjadi perubahan kebijakan membatasi metode pengajaran dari isi kurikulum PNF. Resiko penyempitan dana untuk para pendidik PNF. Kalau misalnya anggaran dikasihkan ke TNI, bisa kehilangan sumber pendanaan. Dan ada potensi kontrol lebih ketat terhadap materi yang diajarkan, terutama jika dianggap bertentangan dengan kepentingan negara. Ini yang bahaya. Kalau misalnya kita menghasut kayak lebih kritik untuk mengkritik pemerintah, kan langsung ditangkap TNI, tidak lucu. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pendidik PNF bisa menjadi fasilitator untuk mengedukasi, mengadvokasi, dan memberdaya masyarakat agar tetap kritis, mandiri, dan mampu menghadapi dampak sosial dari revisi UU TNI. Jadi ini terhadap isu-isu yang sekarang ya. Jadi pendidik PNF itu bisa menyelenggarakan diskusi, seminar, pelatihan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perubahan atau revisi UU TNI. Dan bisa juga membantu masyarakat berpikir kritis kan. Dan kalau misalnya dalam isu yang lebih luas, pendidik non formal itu bisa mengurangi pengangguran dengan keterampilannya aplikatif. Jadi dengan kita mendidik masyarakat untuk bisa mandiri, itu bisa mengurangi pengangguran. Jadi mereka bakal ada keterampilan kerja juga kan. Dan pendidik non formal itu bisa menjangkau masyarakat yang tertinggal dari sistem pendidikan formal, bisa menerapkan atau menanamkan keterampilan hidup yang nggak diajarkan di sekolah, seperti komunikasi, etika kerja, cara berpikir kritis, seperti itu. Jadi dalam penanganan isu yang baru itu adalah kebagusan di pendidik non formal. Nah, keterampilan apa sih yang diperlukan buat jadi pendidik non formal? Jadi keterampilan itu pendidik non formal jangan cuman ngajar, tapi jadi fasilitator. Jadi visioner, bukan sekedar fasilitator. Jadi
nggak cuma nyampaikan materi yang ya udah konkret, tapi bisa menciptakan revolusi pendidikan yang relevan buat para peserta didiknya. Kemudian punya adaptasi teknologi yang kuat, bisa mengintegrasikan AI, e-learning, media digital dalam pengajaran. Itu sangat bagus karena bisa menarik minat kan. Dunia juga berubah lebih cepat. Kalau misalnya pendidik nggak fleksibel, ya bakal ditinggalkan. Menguasai soft skill yang mesin tidak bisa tiru. Empati, komunikasi, problem solving, kreativitas tidak bisa ditiru oleh mesin. Selanjutnya, menawarkan sesuatu yang tidak ada di sekolah. Ya, kalau misalnya di sekolah formal ada, kenapa harus di non formal? Makanya harus bisa menawarkan sesuatu yang tidak ada. Dan ketiga adalah harus critical thinking. Kalau kita mau ngajarin anak-anak, ngajarin pembelajar buat berpikir kritis biar mereka bisa mandiri, kita juga harus lebih dalam memiliki critical thinking. Seperti itu. Selanjutnya adalah keterkaitan dengan SDGs. Di SDG 4 tentang pendidikan berkualitas, ya sekolah mungkin memiliki pendidikan, tapi pendidikan berkualitas datang dari pendidik yang memahami kebutuhan muridnya. PNF, fleksibel, memahami. Dan apalagi kalau misalnya kuliah di S1 pendidikan formal. Contoh ya, kursus coding gratis mungkin untuk anak-anak dari keluarga miskin yang langsung membuka peluang kerja. Jadi mereka langsung punya keterampilan. Jadi pendidikan berkualitas, sudah ada output langsung kerja. Sekarang kan butuh uang apa-apa. Seperti itu. Yang kedua adalah SDG 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Jadi ijazah itu kan tidak menjamin pekerjaan, justru keterampilan menjamin penghasilan. Pendidikan non formal ini bisa menyiapkan individu untuk langsung masuk dunia kerja tanpa harus menunggu ijazah. Selanjutnya, salah tipu, SDG 10, mengurangi ketimpangan. Jadi pendidikan non formal itu jalur kedua untuk mereka yang tertinggal, memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat, entah itu marginal, daerah terpencil, atau anak-anak putus sekolah. Sekarang kan ada paket A, paket B, paket C, ada LPK, langsung kerja. Seperti itu. Selanjutnya, apakah saya tertarik menekuni profesi ini? Iya. Untuk sekarang. Jika ya, bagaimana rencana saya untuk mengembangkan diri dalam bidang ini? Ya, saya sekarang mulai dari hal kecil dulu. Yang pertama, menguasai metode pembelajaran inovatif yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Saya kuliah di PNF. Saya diajari teori belajar, strategi belajar, filsafat. Terus ada di semester 1 psikologi pendidikan dan lain-lain. Itu saya harus bisa menerapkan dan saya harus bisa memahami itu kan. Jadi saya harus benar-benar fokus untuk kuliah. Yang kedua, membangun jejaring dengan komunitas pendidikan dan industri untuk memahami kebutuhan nyata dunia kerja. Saya masih belum karena masih belum ada waktu, dan mengembangkan pendekatan berbasis pengalaman dan mentoring, bukan hanya sekadar penyampaian materi. Saya sudah melakukan itu. Saya membuka les bimbingan, dan saya sudah melakukan dengan mentoring dan berbasis pengalaman. Berbasis pengalaman itu kalau misalnya kayak role play itu juga, terus kalau misalnya mau kasih simulasi kayak gitu. Terus kalau mentoring itu sesi tanya jawab, terus apa sih kepinginnya, terus kayak gimana, seperti itu. Jadi kayak sebagai fasilitator juga. Jadi cukup sekian, ini adalah rekapan yang dari awal sampai akhir. Tapi menurut saya adalah semua yang saya jelasin ini bukan sekedar teori, tapi ini tuh kenyataan di dunia pendidikan. Kalau kita nggak bergerak sekarang, siap-siap jadi bagian dari sistem yang ketinggalan zaman. Baik, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan mohon maaf karena belibet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.